Jadi tadi ada pertanyaan aku lihat itu di luar negeri ada charge gitu nggak sih di tempat-tempat spot-spot tertentu? Kayak di Indonesia katanya banyak dipalakin di tempat A minta duit, tempat B minta duit. Kalau di India iya, wah banyak tukang palanya kalau di Hmm, India. Tapi kalau di luar di yang lain karena budayanya budaya prewedding itu budaya kita, budaya orang Asia. Jadi di luar negeri cuek. kebanyakan sih enggak. Jadi pilihannya itu cuma dua aja. Kamu berhasil foto atau kamu diusir aja keluar. Gitu doang. Iya, iya, iya. Tapi sekarang Kalau kayak di India, misalnya, hmm, tapi kalau kayak sekarang kayak Paris itu udah lumayan ada beberapa yang udah kena cas. outdoor. Udah banyak. Indoor, indoor. Eh, Outdoor nggak pernah. hmm. Outdoor nggak pernah sama sekali kena kena cas sih. Selama ini Terus, ya. hmm, terus kalau Mas Rio misalnya yang semacam foto lah yang kayak kemarin di es, terus Di Siberia misalnya itu. dia mau pakai ya Siberia. Iya. Terus misalnya dia mau pakai gaun gede. Jadi gaun itu kita bawa-bawa dulu, terus nanti baru dipakein, terus mereka kayak kedinginan gitu, terus baru pakai jaket lagi gitu ya Mas. Kalau prewed Oh iya iya. di luar. Jadi saya sebisa mungkin gaun itu kalau misalkan kalau bisa dipakai dari awal ya dipakai, tapi kalau nggak bisa ya begitu sampai di lokasinya baru ganti. Tapi ya Hmm. sebelum foto harus pakai baju apa harus pakai jaket dulu. Jadi pas kita udah siapin semuanya, udah diatur posisinya, kita udah siap ready, baru makeup artisnya tinggal buka jaketnya baru kita foto. Setelah foto ya harus langsung Hmm. pakein jaketnya. Karena kalau enggak bakal kedinginan banget. Kemarin terakhir saya minus 23 itu. Minus 23 derajat. Wah itu dingin banget itu. Itu yang nuangin Gitu. air terus di tengah-tengah jalan Oh iya jadi es iya itu iya ya. iya. Oh benar 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 benar. Gila, Itu gila, gila. dinginnya gila itu dinginnya. Tapi klien saya kuat sih itu. Kalau nggak kuat ya dikuat-kuatin deh. Tuh ada Beli Gusde, halo. Beli. Eh, Waduh, Pak Gusti ini. Ken Bali? Kalau aku lihat Mas Rio ini kan salah satu fotografer yang jam terbangnya tuh parah banget. Bener-bener kayak besok motret lagi, besok motret lagi. Terus gimana sih jaga kesehatan? Atau setahun Mas Rio itu diopname berapa kali? Enggak lah. Kalau itu enggak lah. Ya, Enggak jaga ya? kesehatan. Kalau buat saya sih pokoknya kalau kamu tidurnya malam, jadi saya Hmm. biasanya kalau habis motret, saya biasanya langsung tak editin. Karena karena uh, moodnya fotografer itu paling bagus Hmm, itu setelah motret. Pas motret itu betul, betul. kamu pasti tahu mana foto-foto yang Betul, bagus, mana yang foto-foto betul. yang Masih ingat. keren. Waktu hari itu kamu masih ingat. Jadi Hmm, saya bilang sama fotografer saya di all season itu saya bilang kalau bisa kamu selesai foto hari itu langsung pilihin hmm, 10 foto lah paling enggak 5 sampai 10 foto langsung kamu editin terserah kamu masukin Instagram kayak atau mau apa tapi ya kalau bisa langsung pilihin 10 foto lah untuk kamu edit gitu. Jadi saya setiap malam setelah satu foto ya pasti saya edit dulu gitu. Jadi hmm, kalau kamu tidurnya malam ya kamu harus makan yang banyak. Makan pokoknya jangan hmm. lapar aja. Ya selama ini sih biasanya pas pergi itu sakit tapi pas kerja itu jadi sehat. Pas pulang rumah jadi sakit lagi. Aduh, yang penting Tapi happy lah, yang penting happy. tapi kalau drop gitu pernah nggak sih? Kayak Pernah, sampai pernah, harus pernah. sering dalam setahun Enggak lah. Tahun 2 kali lah ada. Pasti ada dua deh. kali ya. Saya pernah satu kali foto di mana Mount apa di Cermat di pegunungan es gitu. Terus Hmm. terus demam, panas. Ya udah minum Panadol aja 4 jam sekali gitu. Cuman saran saya kalau kamu sakit pas satu pemotretan itu Hmm. jangan sampai klienmu tahu kalau kamu tuh sakit lah paling enggak.
Ya. Soalnya ya pasti pasti berpengaruh buat moodnya mereka lah. Kalau mereka Hmm. tahu kamu sakit, pasti mereka bakal ngerasa, wah ini fotoku nih nggak tidak hasilnya nggak bisa 100% gitu. Ya pasti ada Betul. rasa nggak enaknya lah paling nggak. Jadi bisa mungkin ya jangan sampai kalian mau tahu. Aku juga pernah beberapa bulan yang lalu kliennya dokter prewedding di Bintan gitu, di dekat Kepulauan Riau juga. Itu jam 9 malam aku baru tepar kayak meringkih gitu begini, sakit kayak sakit emah gitu. Akhirnya si kliennya bawa ke rumah sakit, terus disuntik, diapain segala macam. Tapi setelah prewed jam 9 malam. Ya emang aku tahan-tahan itu dari sore aku tahan-tahan. Paling paling nggak enak tuh kalau foto terus sakit gigi. Waduh, Waduh, jangan ya jangan. waduh, jangan. Tapi saya juga nggak setuju ya Gimana? kalau fotografer kayak minum apa namanya uh, Enervon C kayak gitu-gitu. Apa bukan Enervon C, extra jos kayak gitu-gitu. Jangan juga sih, Hmm, karena bakal merusak ginjal paling enggak. Ya paling enggak makan yang banyak aja lah paling enggak kalau hmm. kalau Dibekalin sehat nggak ya sih Mas Rio kurang-kurangnya. ke luar negeri itu? Bekalin apa Dibekalin maksudnya? kayak bekalin apa makanan keripik ringan terus sambel dibekalin sama orang rumah nggak? Enggak sih ya. Soalnya saya nggak terlalu suka snack ya, jadi saya sukanya makanan berat sih. Jadi survive aja gitu apa yang ada di negara itu Survive makanannya. aja. Survive aja. Saya paling nggak cocok makanan ya di India. India saya nggak terlalu cocok. Hmm. India sama Oman kemarin nggak terlalu cocok. Wah, makannya rempah-rempah semua. Hmm. Tapi kalau di negara-negara lain masih masih oke lah. Soalnya saya harus makan nasi ya, jadi ya selama ada kayak Asian food gitu di luar ya hidup lah pasti. Hidup nasi. Iya hidup nasi ya. Lidah nggak bisa bohong ya. Oke Mas, ini kita udah di dua pertanyaan terakhir. Oke. Ini yang ya mungkin pertanyaan yang lumayan berat kalau dari segi aku ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih Osison sampai sekarang survive? Terus hal terberat apa yang pernah dialami? Misalnya, pokoknya yang sampai bikin kacau balau gitu. Apa titik terendahnya Osison? Waduh, pertanyaannya ini. Pertanyaannya susah ini. Waduh, ada klien saya zaman dulu itu. Hmm. Waduh, Ibu Belinda Tanoko. Waduh, apa kabar? um, Gimana tadi pertanyaannya? Apa yang membuat sampai Titik sekarang terendah. season? Oh, titik terendah Titik ya terendah sekarang ini. dulu. Ini corona Masa ini, sekarang? waduh. Sebelumnya Corona nggak ini pernah gitu. membuat saya kerja berapa tahun ya? Kalau Hmm. foto ya, kalau foto dari 2004 saya mulai foto. Itu Hmm. mau sampai bulan Maret kemarin mau dolar naik, mau apalagi krisis moneter, mau gonjang-ganjing ekonomi dunia gitu nggak terlalu pengaruh ya. Mungkin karena setiap orang pasti bakal menikah, ya nggak sih? Hmm. Tapi kalau corona ini kan nggak bisa ngapa-ngapain ini berarti. Betul betul. Jadi benar nggak bisa ngapa-ngapain. Maksudku, Mau maksudku mau wed pernah ada nggak sih kayak konflik manajemen atau biasanya kalau aku dulu pernah ada temen wedding di Kalimantan, terus mereka kayak lupa atau hilang data gitu, terus dia sampai di buron gitu, dicari-cari gila ya. sama orang gitu. Saran saya kalau data hilang jangan lari sih paling enggak ya. Kalau
masih tetap mau kerja di dunia ini ya, jadi ya tetap harus Hmm. dihadapin, emang masalah ya harus dihadapin. Datengin minta maaf ya, memang nggak akan bisa balik datanya, cuman ya paling nggak datang minta maaf, terus mungkin ganti rugi, mungkin ya bisa banyak yang bisa di solusinya, tetap masih ada lah paling nggak, daripada kita lari gitu. Kalau data hilang sih enggak sih, karena buat saya data itu paling penting ya. Mau sebagus apapun foto kita, tapi kalau data hilang, wah, udah nggak ada yang nggak ada jalan keluarnya lagi gitu loh. Jadi data sebisa mungkin data harus dijaga baik-baik tuh Bang. Mas Rio itu orang yang nyimpen data dari wedding klien pertama sampai sekarang ya? Ya, kita sih nggak pernah hapus datanya klien sih. Jadi data itu kalau buat kita habis kita foto, lalu kita kasih fotonya itu pertama kasih ke kliennya. Itu nomor satu yang harus dilakukan buat fotografer. Karena begitu kita kasih ke kliennya, kita sedang kasih resiko kita 50% lah paling nggak ke klien. Jadi kamu nggak bisa disalahkan 100% gitu. Langsung kasih ke kliennya, terus kita backup minim di 2 tempat backup lah. Jadi fotografer pegang sendiri, kantor pegang sendiri. Tapi ya harus kasih ke klien. Kalau terjadi apa-apa dengan kamu, ya paling enggak klien itu sudah punya lah fotonya gitu. Kalau dari kalau soal konflik ekonomi, perekonomian, manajemen pernah nggak? Manajemen selalu lah ya, pasti selama masih di dunia ya pasti manajemen itu pasti ada yang dibenahi terus. Saya setiap tahun pasti sampai anak-anak di kantor tuh bilang ini peraturannya berubah lagi. Jadi ya kita selalu membenahi sistem-sistem manajemen di kantor untuk selalu berubah. Jadi buat saya, apakah kalau ditanya apakah sekarang manajemennya udah perfect gitu, ya juga enggak juga sih. Kita selalu tetap belajar, selalu coba rubah, dan salah satu hal yang paling penting untuk membenahi manajemen ialah salah satunya ya itu dari klien. Kita dapat masukan itu ya pasti dari klien. Oh itu jadi, ada dikasih form gitu mereka buat kasih masukan? Tahun lalu kita sempat buat kayak form gitu, buat form habis itu suruh kliennya isi. Cuman rata-rata klien pada nggak ada yang mau isi, soalnya kan formnya online gitu. Jadi sebisa mungkin paling enak itu tanya sama klien pas hari H, kurangnya di mana. Terus kalau ada komplain dari klien itu jangan pernah. Jadi kita sebagai fotografer itu harus jangan takut dengan masukan klien. Jangan takut dikomplain. Jadi kalau ada komplain itu ya sebenarnya bagus juga buat kita. Supaya kita tuh tahu. Supaya kita tuh tahu kita punya itu. Kita punya kekurangan. Mas, aku mau bikin judul yang menarik nih tentang interview kita. Nah, tekniknya YouTuber sekarang kan clickbait. Oh gitu ya? Jadi kalau aku tulis, Mas Olsi interview with all season photo, fotografer 1 miliar boleh nggak? Kan kayaknya all season omset bulan Maret gitu bisa 1 miliar ya nggak sih? Waduh, Gala itu kayaknya terlalu itu deh kayaknya. Oh gitu ya, jadi YouTuber itu tulisnya gitu ya, Wah. Saya mau belajar jadi YouTuber juga deh. Enggak, nih kalau aku hitung ya, Mas Rio 1 bulan misalnya prewedding 5, terus Mas Gary 5, terus wedding juga sekian. Itu kayaknya nyampe deh 1 M dari omset total. Enggak lah. Nggak nyampe ya? Waduh, ini nanti
apa followermu di YouTube langsung wah gila. Semua semua jadi fotografer habis itu. Aduh, Masa aduh. sih nggak nyampe ya? Enggak lah, enggak segitunya lah. Aduh, aduh. Jadi mau dibuat judul apa nih jadi? Tuh, 50 kali 10 aja udah 200. Udah 500. Aduh, aduh. Jadi gimana? 500 aja. Harus pakai angka ya dia berarti ya. Biar ini, kalau kalau orang nggak ada gitunya, nggak ada gimmicknya, itu nggak akan ada yang, ya ada lah yang ngeklik, cuman biar viral. Pasti pasti ada kan Mas, kayak bulan-bulannya all season itu yang 1 miliar. Jadi kita bisa tulis. Kita tulis ya. Oke, oke, oke. Atur aja dah biar followernya seneng dah. Oke, ini pertanyaan terakhir Mas. Biar Mas bisa ngebantu semua fotografer dan orang-orang yang di wedding industry. Pertanyaannya kayak gini. Gimana sih visi dan formula Mas Rio tentang supply and demand sekarang dan di masa depan? Maksudnya visi Mas Rio itu gimana? Gimana sih kita harus nanggepin wedding fotografi itu harus dengan bisnis yang bagus, mengerti supply and demand ke depan, gimana menurut Mas Rio? Waduh, ini kok berat banget ya pertanyaan yang terakhir ini. Kan kalau kan pertanyaan aku sama Mas Giri kemarin gini, 25 juta 4 wedding atau 100 juta 1 wedding 1 bulan. Oke, iya. Terus Mas Giri jawabnya 4 aja deh, karena kita biar lebih sering latihan, weddingnya 4 kali, terus bisa lebih belajar. Benar. Nah, kalau Ya, Mas Giri benar. gitu. Kalau Mas Rio gimana? Tentang itu ya, berarti ya, model kayak itu. Kalau saya sih ya, saya juga sependapat. Itu pernah kita ngomongin itu pernah saya ngomongin sama Mas Gary itu. Jadi, kalau saya sih, enaknya gini, kalau secara hitung-hitungannya ya, kita dapat untungnya sama, bilanglah untungnya sama ya, 4 klien sama 1 klien, untungnya bilanglah sama. Tapi dari 4 klien, kalau 4-4-nya puas, itu bakal kita bisa dapat 8, dapat 16, dapat 32 klien. Tapi kalau kita cuma dapat 1 klien, oke, 1 klien dapat 1 klien gede nih. Tapi kita dari 1 kita bisa dapat 2 ke 4, 4 ke 8. Jadi ya saya bilang ya tetap mending ambil yang 4. Tapi kalau tangan kita cuma bisa kerjain 1 aja, ya udah kerjain 1 dulu aja. Kalau kita udah bisa tambah bilanglah tambah mesinnya lah ya. Tambah mesinnya kita bisa kerjain 4, ya kerjain ambil yang 4. Kalau bisa kerjain 4 dengan harga yang 1 itu, ya lebih enak lagi gitu kan. Nah, itu nanti judulnya fotografer 5 miliar. Cuman pada intinya tuh gini, selalu buat klien itu puas. Jadi pada intinya selalu itu buat tuh klien puas. Jangan sampai klien itu nggak puas dengan kita. Karena kalau klien nggak puas itu dia lebih gampang ngomong ke orang kalau dia nggak puas sama kita daripada klien yang puas. Kalau klien yang puas ya dia ngomongnya misalnya ya, oh ini pakai ini aja, oke. Tapi kalau dia nggak puas, dia bisa 2 kali lebih ngomel ke luaran. Nah itu yang selalu kita hindari gitu loh. Jadi selalu buat klien itu harus puas sama kita. Kalau dia nggak puas harus ditanyain kenapa nggak puasnya. Jadi jangan
kayak nggak mau tahu terus habis itu ditinggalin Ya. gitu ya jangan sih ya kita harus tinggalin attitude kayak gitu. Hmm. Berarti word of mouth itu paling berpengaruh di Oh wedding iya industry Mas iya ya. pasti karena kita dunia jasa ya jadi kalau teknik itu kamu bisa pelajarin di mana-mana ya nggak kamu bisa pelajarin di online kamu bisa ikut seminar belajar Hmm. sekarang semuanya ada di YouTube misalnya tapi Ya. attitude itu nggak bisa kamu pelajarin attitude itu ya kamu harus pengalaman harus harus sering latih dirimu sendiri ya itu yang paling susah buat Hmm. fotografer gitu loh karena Ya. karena teknik itu yang membawa kamu itu cepat naik kalau kamu punya teknik yang bagus nih ya fotomu bagus kamu cepat naiknya tapi kalau Hmm. kamu mau bertahan di posisi atas itu ya kamu harus punya attitude yang bagus gitu loh kalau enggak Wow, ya keren. pasti cepet turunnya gitu Quotes-nya, jika pengen cepat naik, teknik bagus. Jika pengen survive, attitude. harus attitude harus. Ah, keren lah, Mas Rio. Iya Kayaknya aku ada begitulah satu lagi deh, penutupan. oke Kap, kan beberapa fotografer keren-keren, legend-legend kan udah pada mulai rame tuh bikin workshop yang kayak full 2 hari, 3 hari, terus kita yang nginep di nginep villa bareng gitu. Nah, itu kapan all season mau bikin? Soalnya yang kemarin tuh cuman berapa jam itu ya? Cuman kayak ya iya kurang betul lah, kurang, tadi kurang. masalah dicoba waktu aja sih nanti ya kalau Hmm. sekarang banyak waktu tapi nggak bisa keluar ya ya nanti kalau kita sudah Pengen ada nggak? Pengen waktunya nggak? coba pengen banget Pengen. saya pengen banget juga bisa bisa bantuin teman-teman habis itu bisa jadi bisa Hmm. kasih teman-teman juga apa namanya pelatihan kayak gitu-gitu pengen ya kalau Hmm. ada teman-teman yang sukses juga ya saya juga happy juga lah paling enggak Iya, satu saat keren. ya nanti kalau sudah ada waktunya Sip. kita pasti buat Kabarin ya. Oke. siap Thank you deh, Mas Rio oke udah meluangkan waktunya. thank you Ini juga loh Dan sangat eh, merubah pikiran banget soal industri, soal kita harus humble terus sama orang, ya kan? iya benar-benar Keren lah Mas Rio. Semoga rezekinya makin oke, makin keren. amin amin Dapat dapat wedding viral lagi ya. ya setelah Semoga. masa corona ini pasti kita Ya. bakal kerja kembali ya Terus aku yang nggak nyangka itu pas Mas Gary bilang Rio itu ikut Virus juga loh dulu. Terus sering menang juga. Terus aku baru ngeh gitu. Aku lihat, aku googling, wow, emang keren, keren, iya keren. bener nanti kita cari-cari ada lagi tumbuhin Hmm, semangat lagi untuk ikut ya siap, siap, siap. Keren. Mas Rio, terima kasih ya. Salam buat keluarga. oke dah salam Semoga juga cepat buat bisa pulang ke keluarga Indonesia. anak-anak ya Thank you, Mas Rio. oke Bye-bye. thank you salam buat Batam ya Ya. yuk